Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Saya sendiri Dava Raihan Dityo. Saya Muhammad Firmansyah. Saya Febriala Aulia Siregar. Saya Anggun Nur Hidayah. Dan kali ini kami akan membahas masalah kebijakan negara Amerika Serikat dalam menangani wabah COVID-19. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Bukan rahasia umum lagi jika virus corona itu sudah bertransformasi menjadi pandemi. Apa artinya? Pandemi berarti bahwa virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, bukan epidemi lagi atau di satu negara saja. Kasus virus corona pertama kali ditemukan di Amerika Serikat sekitar tanggal 20 Januari. Dan hanya dalam 2 bulan saja, virus ini sudah menjangkit 400.335 pasien dengan 12.841 kematian di Amerika Serikat. 6 hari setelah kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengatakan virus corona hanya flu biasa. Banyak kebijakan telah diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menanggapi virus corona. Namun, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang belum menerapkan lockdown. Hanya negara bagiannya saja yang menerapkan lockdown. Mengingat banyaknya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, pada makalah kali ini kami membahas mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan Amerika Serikat dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat. Selanjutnya, mengenai kebijakan yang dikeluarkannya apa saja akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, saya Dava. Jadi, sejak virus COVID-19 merebak Desember lalu di Wuhan, Donald Trump cenderung menyepelekannya. Ini terlihat jelas dari pernyataan yang ia keluarkan pada tanggal 28 Februari. Donald Trump waktu itu menyebut bahwa virus corona ini akan hilang seperti flu-flu biasa. Bahkan ia juga sempat berspekulasi bahwa cuaca panas dapat membunuh virus ini dan menghentikan penyebarannya. Masalahnya, gak ada satupun klaim itu yang berdasarkan penelitian atau pendapat ahli dalam pemerintahan. Nah, lambatnya sikap pemerintahan Donald Trump ini jadi gak cuma tergambar dari lambatnya pergerakan kebijakan-kebijakan penanganan yang mereka keluarkan. Bahkan awal Maret kemarin, WHO menyebut bahwa prediksi angka kematian 3,4% di AS itu cukup tinggi, mengingat kemampuan Amerika Serikat harusnya lebih baik dalam penanganan wabah dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Karena melihat emang US-nya adalah negara yang maju kan. Nah, melihat pertambahan kasus yang semakin hari semakin bertambah, membuat pandangan Donald Trump berubah. Akhirnya ia mengeluarkan statement bahwa virus ini bukan flu biasa, ini merupakan virus yang ganas. Dan dia juga membahas bahwa teman dekatnya sedang berjuang melawan virus corona yang dalam keadaan koma sekarang. Sehingga untuk menekan persebaran COVID-19, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan beberapa kebijakan. Di sini ada 15 kebijakan. Yang pertama, pemerintah pusat Amerika Serikat selalu berkoordinasi dengan negara bagian dalam menangani COVID-19. Kedua, pemerintah melibatkan ilmuwan dalam bidang medis dan mengambil kebijakan sesuai dengan data dan fakta ilmiah. Ketiga, Presiden Donald Trump menghubungi Presiden Xi Jinping untuk menjalin hubungan bilateral dalam menangani COVID-19 di Amerika Serikat. Yang keempat, pemerintah Amerika Serikat gencar melakukan massive rapid test dengan melibatkan lab kesehatan pemerintah swasta, drive-thru service, dan tes tersebut dilakukan lebih dari 100.000 tes per hari. Yang kelima, menutup tempat-tempat umum yang membuat orang-orang berkumpul, seperti tempat karaoke, klub, dan sebagainya. Yang keenam, menerapkan social distancing sejauh 2 meter. Yang ketujuh, menerapkan peraturan penggunaan masker untuk orang-orang yang terpaksa harus keluar rumah, dengan aturan masker kain untuk orang sehat, masker N95 atau masker medis untuk tenaga medis. Hal ini dilakukan untuk mencegah kurangnya masker untuk tenaga medis. Yang kedelapan, mengadakan pemangkasan pada pajak penghasilan, terutama pada pekerja dengan sistem upah per jam. Yang kesembilan, meniadakan kegiatan sekolah dan bekerja di luar rumah, sehingga kegiatan belajar dan bekerja dilakukan di dalam rumah. Yang kesepuluh, menetapkan peraturan untuk selalu membersihkan rumah dan peralatan yang sering digunakan, menggunakan disinfektan. Yang ke-11,
keterbukaan informasi mengenai COVID-19 dari pemerintah kepada masyarakat. Yang ke-12, pemerintah Amerika Serikat melarang semua perjalanan dari Eropa ke Amerika Serikat. Yang ke-13, pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan maskapai dan kapal persiar untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Yang ke-14, adanya kredit bagi pemilik bisnis kecil seperti UMKM di sana dan sejenisnya. Yang ke-15, pemotongan tingkat suku bunga untuk mempertahankan ekonomi Amerika Serikat karena pandemi COVID-19. Nah, setelah dilakukan kebijakan ini, tentunya ada dampak yang dirasakan bagi Amerika Serikat itu sendiri. Adapun untuk dampaknya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Nah, baik, perkenalkan saya Sebriela. Setelah dilakukannya kebijakan-kebijakan ini, pada Sabtu 11 April siang, Amerika Serikat melaporkan 20.506 kematian akibat COVID-19. Merujuk pada data John Hopkins, kini setidaknya ada 527.111 kasus COVID-19 di seluruh Amerika Serikat. Kepala Badan yang menangani penyakit menular di Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci, mengatakan angka kasus dan kematian di negara itu mulai turun. Namun, upaya-upaya mitigasi seperti jaga jarak tidak boleh dikendurkan. Kebijakan jaga jarak dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan berlaku hingga 30 April. Kebijakan yang diambil Presiden Amerika Serikat tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan, seperti kebijakan mengenai tingkat suku bunga, yaitu pemotongan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh pemerintah Amerika yang sejauh ini tidak memberikan efek yang signifikan terhadap ekonomi Amerika Serikat. COVID-19 juga berdampak terhadap rusaknya rantai pasok pada perusahaan yang ada di Amerika Serikat, dikarenakan kebijakan negara penyuplai bahan baku seperti Cina yang membatasi jumlah ekspor bahan baku dan juga didukung dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang membatasi keluar masuknya barang dari luar negeri yang semakin memperburuk suasana. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dalam upaya mengatasi hal tersebut mengambil kebijakan dengan mengurangi waktu tunggu suplai barang dari Cina menjadi per minggu yang awalnya per bulan. Namun, di samping itu, terdapat kebijakan pemerintah yang memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat seperti pemberian kredit bagi pemilik bisnis kecil seperti UMKM dan sejenisnya, serta kebijakan pemerintah Amerika Serikat mengadakan pemangkasan pada pajak penghasilan, terutama pada pekerja dengan sistem upah per jam terbukti ampuh untuk membuat masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk tetap di rumah dan mengurangi kepanikan yang ada di masyarakat. Nah, pada makalah ini juga kami memberi usulan. Untuk usulannya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baiklah, saya Anggun Nur Hidayah merupakan presenter terakhir. Virus corona merupakan virus yang menyelimuti, berarti mereka adalah salah satu jenis virus yang paling mudah dibunuh dengan produk disinfektan yang sesuai. Sehingga dalam pernyataannya pemerintah Amerika Serikat yang diwakilkan oleh Badan Environmental Protection Agency atau EPA merilis pernyataan bahwa disinfektan mampu membunuh virus tersebut. Tetapi berbanding terbalik dengan pernyataan Amerika Serikat, Badan Kesehatan Dunia atau WHO tidak menyarankan penggunaan klorin dan alkohol pada disinfektan ke seluruh permukaan tubuh karena akan membahayakan pakaian dan membran mukosa tubuh seperti mata dan mulut. Oleh karena itu, kami menyarankan memberikan solusi aman untuk pencegahan paparan COVID-19 adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun minimal selama 20 detik, mandi serta mengganti pakaian setelah melakukan aktivitas dari luar atau dari tempat yang terinfeksi tinggi, dan serta menerapkan physical distancing minimal 2 meter. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga bisa membantu dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.